Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu guru yang solih dan solihah? Insya Allah kabarnya baik semua ya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih belum bisa bertatap muka di kelas. Baiklah, pada hari ini kita kembali lagi pada pelajaran tematik Bahasa Indonesia tema 2 subtema 3. Silakan buka bukunya materi Bahasa Indonesia buku tema 2 atau buku 5B. Nah, pada subtema 3 ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjelaskan teks narasi. Kemudian yang kedua, penggunaan kosakata baku dalam teks. Baiklah, untuk yang pertama kita bahas dulu materi teks narasi. Mungkin sudah ada yang tahu ya teks narasi itu apa. Nah, untuk mengingatkan lagi, Ibu akan menjelaskan apa itu teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, adapun ciri-ciri dari teks narasi adalah yang pertama, teks narasi mempunyai 3 unsur pokok, yaitu ada tokoh, waktu, dan peristiwa. Kemudian yang kedua, teks narasi bersifat fiksi. Teks yang bersifat fiksi yaitu berupa novel, cerpen, drama, biografi, atau roman juga. Kemudian teks narasi juga bersifat non-fiksi. Ciri yang ketiga yaitu teks narasi berisi tentang kisah, peristiwa, dan kejadian. Ciri yang keempat yaitu teks narasi memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau menciptakan pengalaman yang berkesan kepada pembaca dan pendengar. Nah, ciri yang terakhir yaitu memiliki unsur-unsur pembentuk, yaitu ada tema, latar, setting, dan karakter. Jadi nanti kalau ada suatu teks, kalian diminta untuk menentukan apakah itu teks narasi atau bukan, maka bisa kita lihat dari ciri-ciri yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kalau dia berada pada teks tersebut salah satu ciri tersebut, maka teks tersebut disebut dengan teks narasi. Kemudian adapun unsur-unsur dari teks narasi yaitu yang pertama ada tema, kemudian yang kedua ada amanat, yang ketiga ada alur. Alur ini terbagi menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Kemudian yang keempat perwatakan atau pertokohan. Kemudian yang kelima yaitu latar atau setting. Itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik pada teks narasi. Selanjutnya yaitu di sini Ibu memberikan contoh teks narasi. Nina adalah anak yang rajin. Ia selalu merawat tanaman di halaman rumahnya. Halaman rumah Nina menjadi rindang. Udara di sekitar rumah Nina pun terbebas dari polusi. Teks tersebut merupakan contoh dari teks narasi. Bisa kita lihat dari bacaan tersebut. Di sini menceritakan sebuah kisah atau peristiwa ya. Ceritakan bahwa Nina ini sedang merawat tanaman yang berada di halaman rumahnya. Kemudian Nina juga memberikan informasi bahwa di halaman rumahnya itu menjadi rindang dan memiliki udara yang terbebas dari polusi. Itu ada informasinya ya. Kemudian ada latarnya atau tempat, yaitu berada di halaman rumahnya. Itu untuk contoh teks narasi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi penggunaan kata baku. Kapan kita menggunakan kata baku?
Ya, kata baku digunakan pada saat kita berbicara, saat kita membuat teks bacaan atau membuat bacaan pada media cetak, ya, itu penggunaan kata baku. Kata baku adalah sebuah kata yang digunakan sesuai pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi sudah ditentukan ya kata baku itu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak sembarangan kita menentukan atau membuat kata itu menjadi kata baku. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi di depan bahwa kata baku itu digunakan dalam penulisan dan pengucapan secara resmi, baik dalam konten buku atau bisa juga pada media cetak maupun dalam pengucapan di acara-acara formal. Nah, berikut adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Di sini Ibu memberikan 7 contoh kata baku. Pada contoh yang pertama itu kata bakunya izin. Kata tidak bakunya adalah izin. Yang kedua kata bakunya infeksi. Kata tidak bakunya infeksi. Bedanya pada kalau kata baku itu menggunakan F, dan kata tidak baku menggunakan V ya pada penulisan infeksi. Kemudian yang ketiga kata baku jadwal. Yang keempat kata baku dari sistem, maka kata tidak bakunya adalah sistem. Yang kelima kata baku dari praktik, itu kata tidak bakunya adalah praktek. Yang keenam kata baku dari kwitansi, itu kata tidak bakunya adalah kwitansi. Beda pada penulisannya ya. Yang ketujuh yaitu kata bakunya ijazah. Pada kata tidak bakunya adalah ijazah. Ya, itu beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Sebenarnya masih banyak sekali ya untuk penggunaan kata baku ini. Di sini Ibu berikan 7 contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, dalam kata baku itu juga kita menggunakannya pada kalimat baku dan kalimat tidak baku. Di sini Ibu ada 2 contoh. Ini teksnya tertumpuk, maaf ya. Nah, untuk contoh yang pertama, setiap hari Sabtu semua siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalimat ini disebut kalimat tidak baku. Kenapa disebut kalimat tidak baku? Karena di sini ada kata yang termasuk kata tidak baku, yaitu di sini Bu warnain warna merah katanya, yaitu pada kata ekstrakurikuler. Pada kata ekstrakurikuler penulisan pada kata bakunya yaitu digabung ya, tidak terpisah atau tidak diberi spasi. Jadi yang benarnya pada kalimat bakunya adalah setiap hari Sabtu semua siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini ditekankan pada kata ekstrakurikulernya ya dalam penulisannya. Kemudian yang kedua, hidung, tenggorokan dan paru. Nah, yang kedua yaitu hidung, tenggorokan dan paru-paru termasuk organ pernafasan yang vital. Di sini termasuk kalimat tidak baku karena di sini ada kata tidak bakunya ya, yaitu pada kata pernafasan. Nah, pernafasan itu kata bakunya adalah pernapasan. Jadi bentuk kalimat bakunya adalah hidung, tenggorokan dan paru-paru termasuk organ pernapasan yang vital ya. Itu untuk kalimat baku dan kalimat tidak baku. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas. Silahkan kalian
Lengkapi tabel berikut, yaitu tabel kata baku dan tidak baku. Silakan isi titik-titik pada tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu ada kolom kata baku dan kolom kata tidak baku. Pada nomor 1 itu kata bakunya belum diketahui. Yang hanya diketahui adalah kata tidak bakunya. Kalian harus mencari kata baku dari absorpsi. Ya, itu untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2 diketahuinya kata baku mie. Kalian tentukan kata tidak baku dari mie itu apa. Kemudian yang nomor 3 juga diketahui kata bakunya sistem, maka kata tidak bakunya juga apa. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 8 di kertasnya masing-masing. Sekian penjelasan dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.